Cerita kali ini endingnya plot twist banget sih. Guys, setiap orang pasti pernah ngalamin hari yang buruk. Dan seringnya orang-orang yang ngalamin hal buruk pasti langsung bad mood dan isinya itu ngamuk-ngamuk terus, bahkan ada yang sampai nyalahin Tuhan. Nah, di cerita kali ini kita bakal bareng-bareng bercermin ke diri sendiri dan belajar bahwa hari yang buruk bukanlah akhir dari segalanya. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas bareng. Apa pengalamanmu yang mungkin banyak orang tidak percaya namun kamu benar-benar mengalaminya? Ini dari Kak Stefanusani ya. Jumat 28 Januari 2022. Sudah menunggu 2 jam lamanya tapi belum ada orderan yang masuk. Uang di kantong tinggal 20.000. Bensin sudah kritis dan perut sudah berteriak minta diisi. Entah mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Isi bensin dengan resiko kelaparan di siang bolong, atau beli makan di warteg tapi resiko motor kehabisan bensin dan nggak bisa lanjut. Orderan di hari itu sedang anyep alias sepi. Posisi saya sedang berada di Jalan Pajajaran, duduk di pinggir trotoar sambil menatap kendaraan yang hilir mudik di jalan. Duduk hampir 30 menit masuk sebuah orderan GoFood. Tumben ini ada orderan GoFood yang masuk, mengingat akun saya ini sebenarnya adalah akun bujur alias akun GoRide alias akun bawa penumpang. Orderannya adalah orderan ayam geprek dengan notes level 15. Mantap, pedes bener ini pasti. Semoga usus yang pesen gak kenapa-kenapa. Hahaha. Antarnya ke sebuah asrama di Sekolah Tinggi Teologi yang terletak di bilangan Pastur Bandung. Ongkosnya hanya 6.400 bersih. Jadi buat yang belum tahu, semenjak beberapa bulan yang lalu, Gojek memang memperlakukan tarif bersih 6.400 untuk jarak di bawah 2 km. Jadi kalau ada biaya parkir di restoran, habis itu 6.400. Padahal kalau kita order GoFood, banyak sekali kan biaya tambahan, misal biaya aplikasi, biaya bungkus restoran, tapi yang diterima ya tetap 6.400. Mau tidak mau, orderan ini saya ambil karena ini orderan pertama. Ya anggap saja sebagai pemecah telur untuk buka jalan orderan lain. 5 menit kemudian saya sudah tiba di restoran yang dimaksud. Makanan sudah siap dan tinggal diambil. Dan ini nih yang bikin sebel, jalan memotong menuju Sekolah Tinggi Teologi sedang ditutup, yang berarti saya harus memutar jauh. Saya cek aplikasi, ada chat balasan dari customer yang order, isi chatnya kayak gini guys. Duitnya ternyata kurang 1.700. Kalau boleh hitung-hitungan, sebenarnya saya rugi. Ongkos cuma 6.400, dikurangi 1.000 parkir, dikurangi 1.700 kekurangannya. Belum lagi harus memutar jalan karena jalan potong sedang ditutup, yang berarti bensin akan lebih banyak terpakai. Mana terima bersih cuma 3.700 pula. Dia memang menanyakan nomor rekening saya, tapi saya pikir ya sudah, ikhlaskan saja karena kalau mau transfer kan minimal harus 10.000. Jujur saya nggak tahu ini modus atau apa, tapi saya mencoba berpikir positif. Orang yang sedang menimba ilmu Alkitab dan kelak akan menjadi penginjil, masa bohong sih soal duit 1.700 doang? Setelah memutar jauh, saya pun sampai di Sekolah Tinggi Teologi yang dimaksud. Sekolah Tinggi Teologi yang merangkap asrama ini memang dijaga lumayan ketat, jadi tidak semua orang bisa sembarangan masuk. Sekolah tinggi yang merangkap asrama ini memang dijaga lumayan ketat, jadi tidak semua orang bisa sembarangan keluar masuk. Saya titip ke security dan saya kembali melanjutkan perjalanan. Saya singgah sebentar di sekitaran Jalan Pastur, duduk di trotoar jalan sambil menunggu orderan. Tidak lama kemudian datang seorang bapak yang memberikan kresek berwarna merah sambil berkata Jumat berkah. Hari Jumat memang banyak orang yang sering membagi-bagikan nasi gratis. Fakta ini sekaligus menjawab pertanyaan saya semenjak dulu. Mengapa di hari Jumat mendadak banyak orang yang tiba-tiba duduk di trotoar sambil menenteng barang loak, gerobak, dan lain-lain? Ternyata mereka mengharapkan Jumat berkah tadi. Saya buka isinya dan wow, ternyata mewah isinya. Nasi pulen dengan sayur, chicken teriyaki, dan sepotong buah nanas. Pas sekali bukan, saya bisa mengatur strategi. Uang 20.000 di kantong bisa dipakai buat isi bensin. Saya langsung habiskan nasi box tadi dan rasanya enak sekali. Saya menyalakan kembali aplikasi dan puji Tuhan langsung masuk orderan GoRide. Titik jemputnya di Mall BTC, tujuannya ke Ujung Berung. Ongkosnya lumayan besar dan dibayarkan dengan GoPay. Nama yang memesan adalah Rofilah. Di sepanjang jalan kita tidak banyak mengobrol karena bawaan dia yang lumayan banyak sehingga menyulitkan kita untuk mengobrol. Sekitar 30 menit kemudian kita tiba di tujuan. Saya pamit setelah selesai mengantarkan Rofilah dan baru saja keluar dari kompleks perumahan ada notif yang masuk di aplikasi. Wah, saya mendapat tips 50.000 dari Rofilah. Lumayan sekali di saat sedang anyep seperti ini. Tips 50.000 layaknya oase di padang gurun Sahara. Buat saya pribadi, konsep memberi itu bukan layaknya hitung-hitungan matematika. Memberi sekian maka akan mendapat sekian, bukan seperti itu. Jika sudah waktunya, hujan akan turun. Jika sudah masanya, bunga akan mekar. Jika sudah waktunya, doa-doa akan dijawab.
bagus banget quotes-nya. Tidak lama setelah menurunkan profilah, masuk kembali sebuah orderan gorai dengan ongkos yang lumayan besar. Saya bergegas untuk segera menjemput customer yang memesan. Haru, bangga, terenyuh banget bacanya. Selain penyabar, Kak Sani juga memiliki keyakinan yang kuat kalau hari yang buruk bukanlah akhir dari segalanya. Dia masih percaya kalau kebaikan pasti datang pada saatnya dan selalu di saat yang tepat. Dari sini kita bisa bercermin ya guys. Semoga dari cerita Kak Sani ini kita bisa semakin dewasa dalam menghadapi masalah kita setiap hari. Selalu optimis dan yakin kalau hari buruk itu akan segera berlalu. Buat kalian yang sedang mengalami kesulitan yang sama, yuk coba ngobrol di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman lain yang nonton bisa ngasih solusi dan saling bercerita tentang kehidupan kalian masing-masing. Dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!